Coba kita minta keadilan daripada kerajaan. Keadilan kita hanya satu, keadilan menghapuskan pembunuhan. Ketika mendengar nama Thailand, apa yang terbesit di pikiranmu? Kerajaan, budaya, atau ladyboy? Apakah kalian tahu di Thailand pernah terjadi pembunuhan besar-besaran yang sangat kejam dan meninggalkan luka masih sampai dengan sekarang? Ini dilakukan kepada masyarakat mayoritas yang beragama Islam. Dan inilah catatan pena merah. Ada sebuah wilayah di mana mayoritas penduduknya Muslim, tapi mereka merasa bukan bagian dari negara itu sendiri. Tempat di mana azan masih berkumandang, tapi di bawah bayang-bayang senjata. Wilayah itu bernama Pattani, terletak di ujung selatan Thailand. Di balik keindahan masjid dan hijaunya perbukitan, tersimpan sejarah panjang yang kelam tentang perjuangan, penaklukan, dan identitas yang dirampas, bahkan pembantu. Pada abad ke-15, Pattani merupakan sebuah kerajaan yang makmur dan berpengaruh di semenanjung Melayu. Di bawah kepemimpinan Sultan Ismail Shah, kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan, ilmu, dan dakwah Islam. Para pedagang dari Arab, India, dan Cina datang silih berganti, menjadikan Pattani pelabuhan penting di jalur perdagangan dunia. Islam menyebar dengan cepat. Ulama datang dari Aceh dan Johor, dan pesantren tumbuh di setiap kampung. Karena kemajuan dan religiusitasnya, Pattani bahkan dijuluki Serambi Mekah di timur. Namun di utara, kekaisaran besar mulai bangkit. Kerajaan Siam yang menjadi cikal bakal Thailand modern memandang Pattani sebagai wilayah strategis dan kaya sumber daya. Pada tahun 1785, di bawah Raja Rama I dari dinasti Chakri, pasukan Siam melakukan invasi besar-besaran ke selatan. Pasukan Pattani berjuang dengan gagah berani, tapi mereka kalah dalam persenjataan dan jumlah. Meriam dan senjata api pasukan Siam menghancurkan pertahanan Pattani yang hanya mengandalkan senjata tradisional. Waduh, nggak simbang banget ini. Yang satu pakai senjata, yang satu yang tangan kosong. Ya pasti kalah sih. Gimana kelanjutannya? Setelah pertempuran sengit, Pattani jatuh, istana dihancurkan, ribuan rakyat dan banyak bangsawan dibawa sebagai tawanan ke Bangkok. Sejak itu, Pattani kehilangan kedaulatannya dan dibagi menjadi beberapa wilayah agar tidak bisa bangkit lagi. Ngeri ya. Berarti ini kerajaan langsung dibagi-bagi gitu biar nggak ada pemerintahan pusatnya gitu. Ngeri ya. Terus gimana kelanjutannya? Terus gimana? Apakah perjuangan Pattani berhenti di situ atau ada pemberontakan lagi? Namun semangat rakyat Pattani tidak padam. Mereka berulang kali melakukan pemberontakan pada tahun 1808, 1832, dan 1838. Sayangnya semua perlawanan itu berhasil dipadamkan oleh pasukan Siam dengan kekerasan. Weh, ngeri ya. Terus apa yang dilakukan oleh kerajaan Siam untuk merespon pemberontakan ini? Pasukan Siam berhasil meredamkan pemberontakan. Namun imbas dari pemberontakan ini, banyak desa-desa dibakar, ulama tanpa rasa ampun, dan ribuan warga dipaksa mengungsi. Dari generasi ke generasi, mereka terus membawa luka yang sama. Perasaan terasing di tanah sendiri,
Disinilah muncul ungkapan pahit di kalangan masyarakat Patani. Kami bukan bagian dari mereka, dan mereka tak pernah ingin kami ada. Aduh, ngeri banget ya. Asing di tanah sendiri. Awal abad ke-20 menjadi titik balik yang pahit. Dunia sedang dikuasai oleh kekuatan kolonial, dan Inggris menguasai sebagian besar wilayah semenanjung Melayu. Tahun 1909, Inggris dan Siam menandatangani perjanjian, yaitu Perjanjian Anglo-Siam. Dalam selembar kertas yang ditandatangani di meja perundingan, nasib jutaan rakyat Patani ditentukan tanpa suara mereka. Wilayah Patani resmi diserahkan ke kekuasaan Thailand. Tak ada referendum, tak ada pilihan. Banyak rakyat Patani merasa dijual oleh Inggris. Mereka berkata, Inggris menjual kami dan Thailand membeli. Patani secara resmi menjadi bagian dari Thailand, tapi hati rakyatnya tetap menatap ke selatan, ke dunia Melayu dan Islam yang mereka rasa lebih dekat dengan jati diri mereka. Wah, ngeri ya. Kalau ini bukan perdagangan manusia lagi, tapi satu wilayah gitu didagangin satu kerajaan besar pada masanya. Kasihan banget rakyat Patani. Setelah integrasi itu, pemerintah Bangkok mulai menerapkan kebijakan yang disebut Thaifikasi atau penyeragaman nasional. Semua warga diwajibkan menggunakan bahasa Thai, dan nama-nama muslim harus diganti agar terdengar lebih nasional. Sekolah-sekolah Islam diawasi ketat, bahkan banyak yang ditutup. Bahasa Melayu dilarang di ruang publik, sementara simbol-simbol Islam dan budaya lokal dianggap ancaman terhadap kesatuan negara. Banyak guru agama yang ditangkap atau diasingkan karena dianggap menanamkan semangat separatisme. Terkekang banget, berarti ibarat nggak memiliki kebebasan untuk bahkan untuk beragama. Kok ngeri banget ya. Terus gimana respon masyarakat Patani? Bagi masyarakat Patani ini bukan integrasi, tapi penyerapan paksa. Namun meski tekanan begitu besar, mereka tetap bertahan. Bahasa Melayu tetap diajarkan secara sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Anak-anak belajar mengaji di malam hari, dan pesantren kecil tumbuh di balik ketakutan. Identitas Islam dan Melayu mereka jaga dalam diam, seperti api kecil yang tak pernah padam. Ngeri banget nih, ibarat dia jadi buronan di negeri sendiri, jadi asing di negeri sendiri. Bahkan kasihan banget. Terus gimana kelanjutannya? Diskriminasi, penindasan, dan rasa kehilangan itu membentuk generasi baru Patani. Generasi yang tidak lagi hanya berdoa untuk kebebasan, tapi mulai memperjuangkannya dengan cara mereka sendiri. Abad ke-20 menjadi babak baru dalam sejarah Patani. Dari wilayah yang dulunya damai dan religius, kini tumbuh benih perlawanan yang akan mengguncang Thailand modern. Ketika abad ke-20 bergulir, Patani bukan lagi kerajaan, tapi luka sejarah yang hidup di dalam Republik Thailand modern. Pemerintah Bangkok bertekad menjadikan seluruh wilayahnya seragam, satu bangsa, satu bahasa, satu bendera. Namun di ujung selatan, rakyat Patani masih berbisik dalam bahasa Melayu yang berdoa dengan irama azan yang berbeda, dan masih menyimpan kenangan tentang negeri yang mereka sebut tanah air Islam. Kebijakan Thaifikasi atau asimilasi paksa terus berjalan. Sekolah-sekolah diwajibkan menggunakan bahasa Thai.
sementara pengajaran bahasa Arab dan Melayu dibatasi. Nama-nama Islam dianggap tidak nasional dan warga didorong untuk mengganti nama mereka agar terdengar seperti orang Thai. Pemerintah menyebutnya Persatuan Nasional, tapi bagi masyarakat Patani itu terasa seperti penghapusan identitas. Lambat laun rasa terasing tumbuh menjadi kemarahan. Rakyat Patani udah pada memendam amarah. Terus apa yang dilakukan oleh mereka untuk meluapkan amarahnya? Kemarahan rakyat Patani berubah menjadi gerakan. Sejak dekade 1950-an dan 1960-an muncul berbagai organisasi bawah tanah yang menolak kekuasaan Bangkok. Salah satunya adalah Barisan Revolusi Nasional yang berdiri pada tahun 1963. Barisan Revolusi Nasional bukan sekedar sekelompok bersenjata, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Beberapa tahun kemudian muncul juga PULO, Patani United Liberation Organization, yang memiliki misi serupa, membentuk negara Islam Patani yang merdeka. Pada masa itu, dunia sedang dipenuhi gelombang nasionalisme dan dekolonialisme. Di mana-mana bangsa bangkit dari penjajahan. Dari Vietnam hingga Aljazair, rakyat Patani melihat semua itu dan berpikir, kalau mereka bisa merdeka, kenapa kami tidak? Maka sejak tahun 1970-an, serangan mulai meningkat. Pos polisi, kantor pemerintah, hingga jalur komunikasi jadi sasaran. Hampir sama gerakan GAM ya. Terus gimana respon dari kerajaan Thailand? Thailand menanggapinya dengan kekuatan militer. Namun seperti sejarah berulang, setiap kali kekerasan dibalas dengan kekerasan. Luka lama semakin mendalam. Masuk ke abad 21, konflik yang sempat mereda kembali membara. Tahun 2004 menjadi titik balik yang tragis. Pada bulan April, pasukan militer Thailand menyerbu Masjid Kruse di kota Patani, tempat sekelompok pemuda muslim berlindung. Dalam bentrokan itu, lebih dari 30 orang di dalam rumah ibadah. Beberapa bulan kemudian, tragedi yang lebih kelam terjadi di Tak Bai. Ratusan warga muslim ditangkap setelah demonstrasi damai menuntut keadilan. Mereka dipaksa masuk ke dalam truk militer, ditumpuk satu sama lain selama perjalanan panjang di bawah terik matahari. Ketika truk tiba, 85 orang ditemukan sebagian besar karena kehabisan napas. Tragedi Kruse dan Tak Bai menjadi titik balik. Rasa marah menjelma menjadi dendam. Kelompok-kelompok bersenjata kembali aktif. Serangan bom dan penyergapan meningkat, dan aparat menanggapinya dengan operasi militer. Tapi di antara pertempuran itu, rakyat sipil yang paling menderita. Sejak 2004, lebih dari 7.000 tewas. Sebagian besar warga biasa, guru, pedagang, pelajar, bahkan anak-anak. Kehidupan sehari-hari di wilayah selatan berubah total. Patani Yala dan Narathiwat menjadi zona merah yang dijaga ketat oleh tentara. Pos pemeriksaan berdiri di setiap perempatan. Jam malam diberlakukan, dan suara tembakan menjadi hal yang biasa didengar di malam hari. Bagi banyak orang Patani, perjuangan mereka bukan hanya soal agama, tapi juga soal harga diri dan sejarah. Mereka tidak menolak Thailand karena benci, tapi karena ingin diakui sebagaimana adanya. Seorang tokoh lokal pernah berkata, "Kami bukan ingin meninggalkan Thailand. Kami hanya ingin Thailand tidak meninggalkan kami." Tak kira lah, bukan nak nilai, bukan nak dekor tak. Nak wika aja tahu kata kita tu. Tak puas hatinya untuk lagu ni.
Kalimat itu menggambarkan inti dari konflik yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Perjuangan untuk diakui, untuk dihormati, untuk menjadi bagian dari negara tanpa kehilangan jati diri. Kini generasi muda Patani tumbuh dengan 2 wajah. Di satu sisi mereka bersekolah dalam sistem Thailand, berbicara bahasa Thai. Tapi di sisi lain, mereka mendengar cerita tentang kakek nenek mereka yang dibunuh, tentang masjid yang ditembaki, dan tentang bahasa mereka yang perlahan hilang. Masa depan mereka bergantung pada satu pertanyaan sederhana, tapi sulit untuk dijawab. Apakah Thailand bersedia berdamai dengan sejarahnya sendiri? Konflik Patani bukan hanya kisah antara Buddha dan Muslim, bukan sekedar pertempuran ideologi, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa menghadapi warisan masa lalunya. Selama luka lama belum disembuhkan, perdamaian di selatan Thailand akan tetap rapuh, seperti api kecil yang sewaktu-waktu bisa menyala lagi. Dan di akhir semua itu, pertanyaan terbesar tetap sama. Apakah Patani akan menemukan kedamaian yang mereka cari selama ratusan tahun, atau selamanya terjebak di antara sejarah dan politik yang tak pernah selesai? Salam Pena Merah.